Gue tuh lagi terinspirasi gitu ya, kayak musisi Isyana gitu, kayak Dream Theater gitu. Oke. Mereka tuh main nggak cuma 4/4. Oh, oke, ya, betul Nah, betul. gue tuh lagi pengen nyoba gitu loh. Biasanya kan kalau reggae itu kan satu alur itu dia cuma pakai 4/4 kan. Oke, ya, betul betul. Nah kalau Isyana yang lain gitu-gitu kan mereka nggak pakai, mereka Hmm. 4/4 tapi ada 3/4-nya, Oke, enam per betul betul. delapannya Ya. gitu-gitu. Nah gue lagi pengen mikirin gimana caranya tuh reggae bisa di combine ke situ. Oh, iya, oke, keren banget. Yo, balik lagi bersama gua Nahoy di Nahoy Channel. Kali ini gua udah bersama gitaris paling keren, ya. Gitaris yang sangat luar biasa, ya kan? Yang sangat cetar membahana, Kakak Ama. Beliau ini gitaris Ras Muhammad Siap, yang siap. yang dikenal sebagai duta reggae Indonesia. Beliau gitarisnya, dan beliau ini punya project lain juga seperti YouTube channel dan lain-lain. Nah, kita akan pertanyakan itu semua. Ya, langsung aja Kak Ama. Oke. Gimana kabar, Kak? Baik. Baik, ya? Sehat yang Sehat penting. selalu ya. Sehat. Coba dong ceritain dulu dong dampak COVID sebagai gitaris Ras Muhammad. Ini lu ini kan Wih. gitaris besar juga, salah satu gitaris besar. Gue pengen tahu nih dampak COVID buat lu kayak gimana sih? COVID ya, wah parah juga sih. Hmm. Jadi biasanya kan kita namanya pengamen kan, kita Iya. hitungannya pengamen, ngiringin sih, kita pengiring, cuma hitungannya kita pengamen kan. Ya karena COVID ini jadi event-event kan juga pihak-pihak IO nggak ada yang berani juga kan, Oke, iya, betul betul. nggak ada yang berani ngadain acara. Ya jadinya kita nganggur di rumah. Terus apa ya, tindakan apa yang lo lakukan Kakak semenjak COVID ini? Lu ngelakuin apa? Lu kan gue lihat juga bikin YouTube channel, bikin lik-lik gitar reggae, terus ada apa lagi sih? Ada funky Gue juga ada ya? reggae, iya funky, tapi baru beberapa sih funky. Soalnya Iya. gue suka style funky juga. Iya. Nah, itu bisa diceritain nggak tindakan apa tuh Kakak? Selama COVID lu ngelakuin apa aja sih? Gitu. Gue selama COVID gue kebetulan, karena kan gue belajar gambar nih, Oh, oke. gambar musik kan. Oke. Jadi gue di rumah tuh gue belajar gambar aja sebenarnya. Oke. Benar-benar belajar gambar aja. Terus kayak latihan gitar masih suka latihan gitar. Cuma kalau buat tampilin di channel belum lagi, gue belum Kenapa ketemu tuh, spiritnya, belum ketemu lagi, nggak kayak kemarin. kenapa Mungkin tuh? gara-gara keseringan di rumah juga kan. Sama, gue juga senasib lah soal itu. Terus untuk ini Kakak, apa selama COVID lu masih nemu manggung nggak sih? Masih nemu manggung kita. Ada main, ada aja sih sebenarnya tawaran-tawaran main gitu. Cuma kalangannya tertutup gitu kan, karena harus ikut prosedur. Bisa kan. dinyatakan virtual kan mungkin ya? Virtual ada. Ada virtual ada, ada. yang mungkin ada cuma beberapa orang doang gitu. Oke. Ada yang kalangan-kalangan doang. Terhitung jari gitu kata? Apa nggak kehitung? Tetap banyak? Jari itu. Hitung jari ya? Jari. Pahit juga ya? Parah pahit sih itu. Aduh. Terus sekarang lu lagi ngerjain apa nih Kakak? Yang saat ini banget. Gue tuh sekarang lagi pengen ini, karena sebenarnya gue tuh lagi terinspirasi gitu ya, kayak musisi Isyana gitu, kayak Dream Theater gitu. Oke. Mereka tuh main nggak cuma 4/4. Oh, oke, ya, betul. Gue tuh lagi pengen nyoba gitu loh. Biasanya kan kalau reggae itu kan satu alur itu dia cuma pakai 4/4 kan. Oke, ya, betul. Nah kalau Isyana yang lain gitu-gitu kan mereka nggak pakai, mereka 4/4 tapi ada 3/4-nya, 6/8-nya gitu-gitu. Nah gue lagi pengen mikirin gimana caranya tuh reggae bisa di combine ke situ. Oh iya, oke, keren banget sih. Itu kalau lu berhasil, gua bangga banget sih. Iya. Karena lu bakal jadi satu-satunya sih kayaknya itu ya kan, belum ada, benar-benar belum ada. Itu sih gue lagi mikirin itu. Terus kayak kalau kita lihat kan musisi Indonesia ini kayak
misalnya Agnes Monica gitu ya. Agnes Monica itu kan dia punya improv musiknya itu dia ngambil di gospel kalau menurut gue ya. Ya betul, Mungkin betul. salah apa gimana. Tapi menurut gue itu dia ngambil dari gospel. Nah, gue coba cari tuh. Nah, terus kalau mereka punya gospel, kita nih warna reggae, kita harus ngambil apa? Nah, gue nemuin ide, kita harus ngambil musik Afrika. Musik Afrika. Karena Gospel itu dari sana. musik Afrika gitu maksud lu? Bukan, jadi maksud gue kalau Agnes Monica punya improvnya dia pakai gospel. Kalau kita reggae. Oke. Gue belum tahu sih karena gue juga masih mencoba nih, masih mencari dan mencoba ya. Masih mencoba. Gue pengen gabungin sama musik Afrika. Gitu. Cuma gue masih ini sih. Tapi masih project lah. Dari segi pendapat yang lo udah lihat gitu, kira-kira bakal kena gitu? Kena, pasti kena. Apa sih contohnya? Karena itu kalau contohnya ya. Contohnya ketika kita mesti combine dengan musik Afrika, gitu, ada gak sih di luar yang udah bikin kayak gitu? Di luar ya? Kok di luar sih? Kalau Lucky Dub tuh ada satu lagu gue pernah nemuin dia combine sama musik salsa tuh. Jadi reggae tapi masuknya sama salsa. Nah, gue pernah nemuin itu di Lucky Dub. Cuma gue lupa judulnya, gue pernah denger itu. Gitu. Nah, kalau yang gue maksud itu Afrika yang kayak ada namanya musisi itu namanya Fusi Masasela, musisi Afrika. Terus? Nah, itu dia punya drumnya itu shuffle gitu. Nah, gue mau gabungin sama itunya. Reggae kan ngayun. Iya, betul. Reggae yang ngayun itu mau gue kombinin sama yang Afrika yang itunya. Dia punya beatnya shuffle itu. Terus Kakak Ama, dari semua yang lo udah pikirkan ini, bisa gak sih diungkapkan dengan kata-kata? Bentuknya itu akan seperti apa? Gak bisa ya, berat ya? Nanti sih itu mungkin nanti kalau udah jadi itu baru biar orang yang menilai itu. Oke, berarti kita tunggu ya gengs ya, kita tunggu itu. Nah Kakak Ama, di luar itu semua ya, gue pengen tahu deh pengalaman lo bermusik itu dari awal sampai lo bisa jadi gitaris Ras Muhammad itu berat gak sih perjalanan? Lo ceritain deh dari awal. Kalau dari awal itu sebenarnya hoki juga sih kalau menurut gue ya. Hoki juga karena main sama ada namanya Yoma kan. Ada vokalis kita main sama Yoma. Nah, kebetulan Yoma itu saudaranya Kun. Konrad Good Vibration. Nah, kenal dari situ beberapa kali juga main sama Konrad. Terus kebetulan itu waktu itu Ras Muhammad gitarisnya keluar tuh. Cabut kenapa juga gue nggak tahu kan. Nah, baru ada kakak Andre, dia tanya ke kakak Kun tuh, kira-kira gitaris timur siapa ya gitu. Nah, dari situ baru gue ditelepon. Kakak Amal? Ya. Sekarang gue pengen tanya deh, kira-kira perjalanan lu selama lu bermain musik dari awal sampai lu menjadi gitaris Ras Muhammad, itu berat gak sih dari segi konsistensinya? Lumayan sih, cuma kan karena itu gimana ya, karena menurut gue reggae itu musik yang asik banget gitu kan. Kalau kita kembali ke jam yang dulu-dulu nih, kita masa-masa perjuangannya itu wah parah sih. Kita sampai latihan aja jalan kaki dulu. Pernah ya? Zaman-zaman SMA. Anjir. Wah parah itu jalan kaki itu. Boleh. Nah itu lu jalan kaki itu langsung main reggae atau? Iya, jadi dulu karena dulu tuh ada satu komunitas namanya Indo Reggae, boleh kan ya? Boleh sebut. Iya betul, boleh. Ada Indo Reggae gitu. Nah, kita tuh anak-anak dulu bandnya anak-anak Cipayung, namanya La Fiesta. La Fiesta. Nah, terus kita mau latihan kan. Mau latihan itu yang punya motor cuma satu, drummer. Terus akhirnya kita ke studio itu jalan kaki. Ngompreng. Tapi naik motor gitu. Ya naik motor. Kita jalan kaki. Terus Kakak Ama, pernah gak sih lu nemuin bayaran-bayaran yang parah atau mungkin gak dibayar sama sekali atau yang cuma dibayar makanan selama perjalanan lu bermusik? Kalau nggak dibayar sama sekali sering ya. Waktu awal-awal ya. Kalau dibayar pakai nasi sering juga, bayarnya cuma makan. Tapi yang paling unik dibayar pakai kipas angin. Pernah gue. Anjir. Itu gimana ceritanya kan? Kipas angin. Itu gue main di acara ulang tahun sekolah SMP. Jadi diajakin main kan, terus nggak ada budget nih. Gimana mak, mau main nggak? Ya udah main aja lah, buat sekolah juga kan.
Pas main ternyata itu mereka ada hadiah door prize tuh. Oh, oke. Nah itu hadiahnya nggak tahu kenapa masih sisa tuh sama kipas angin itu. Terus kata gurunya, udahlah nih kasih ke bandnya aja udah. Jadi akhirnya dibayar Anjir. pakai kipas angin. Nah, itu lu band udah main reggae belum? Udah main reggae. Oke. Terus selain itu ada lagi ya Kak yang menurut lu cerita-cerita lucu lagi selain itu? Cerita lucu Ya seperti yang dibayar kipas angin atau mungkin lu tiba-tiba di sana dijanjin bayaran tiba-tiba nggak dibayar gitu. Itu bukan cerita lucu sih, apes jatuhnya. iya apa sih? Ada nggak pernah gak kayak gitu? Kalau kayak gitu nggak pernah sih. Nggak Soalnya pernah. kalau dapat job gitu biasanya kita terang-terangan di depan kan sama oke, panitia. oke. Ini kalau udah nggak ada bayaran juga mendingan ngomongnya di depan kan. Oke. Nah, itu Nah, aman sih. oke. Nah, terus Kakak mah lu ada project lain nggak sih selain main reggae? Gua nggak ada sih, gue nggak ada project. Cuma gue pengen banget bisa main top 40. Cuma dari dulu emang nggak bisa gue. Jiwanya bukan di situ. Gitu. Berarti nggak ada project-project lain ya? Nggak ada. Gue bener-bener di reggae aja. Tapi main etnik nggak juga? Main etnik enggak. Oke. Terus Kakak mah, ini gue pengen tanya soal konten lo deh. Kenapa lu nyebarin link secara gratis? Apa sih tujuan lu? Tujuan pertama gue ya, yang paling pertama Iya. banget tuh, karena gue ngambil kata-kata gini, ketika lu ngajarin orang, itu secara nggak sadar, lu belajar lagi tau. Iya betul. Itu tujuan gue yang paling pertama itu sebenarnya. Nah jadi guanya sendiri buat belajar guanya sendiri. Sama ya paling di luar itu, gue kayak pengen gini loh. Kalau gue denger ya menurut gue sih ini bisa salah. Gitaris reggae itu kebanyakan main melodinya alurnya sama, nadanya sih beda ya, tapi cara mereka ngambil ritmik, cara mereka bending itu sama semua. Variasinya tuh nggak sebanyak musik rock gitu. Betul. Dan sama, mungkin karena kiblatnya ke blues apa gimana, tapi nggak juga ya. Kalau blues tuh biarpun sama, tapi mereka punya bahasa yang beda-beda. Iya betul. Aksen ya, bisa dikatakan aksen yang berbeda-beda. Gaya ngomongnya gitu kan, bahasanya itu. Iya. Nah, gue tuh pengen menciptakan itu gitu loh, bahwa reggae tuh ternyata lu bisa loh combine sama jazz, sama lick jazz gitu, lick blues, itu bisa. Gini Kak Ama, jadi di YouTube channel lu itu yang lu ajarin itu berarti bukan pure lick reggae ya gitu. Sebenarnya lick reggae itu nggak ada ya sebenarnya. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gua lick reggae itu ada gak sih sebenarnya gitu yang melodi khusus reggae gitu? Reggae itu harus begini gitu. Ada gak sih? Nggak ada kalau menurut gua. Kalau ritmenya mungkin iya, ritmenya otentiknya itu dia emang mainnya begitu kan. Nah, mungkin kalau segi stylenya, kalau gua reggae itu gua lebih ngambil yang namanya itu bass line-nya. Jadi kalau bass reggae-nya tuh main tuh nah, itu lu bisa ikutin tapi pakai gitar tapi suara bass. Nah, itunya yang menurut gua ciri khas. Itu ciri khasnya. Nah, untuk yang lu ajarkan di YouTube channel lu ini Kak Ama, ada lick gitar apa aja sih yang untuk dikombin ke reggae? Itu gue pakai rata-rata yang gue pakai itu jazz sih, karena gue ngambil dari gitaris jazz. Maksudnya bukan gaya permainan gue jazz ya, bukan. Gue ngambil gaya stylenya, cuma nadanya mungkin bukan jazz. Gue masih ngambil nada mayor kok itu, harmoni mayor. Cuma gue ngambil gaya mainnya itu jazz. Soalnya gue terinspirasi sama gitaris Paul Jackson Jr. Itu dia gitaris kulit hitam, tapi dia udah ngiringin Michael Jackson. Dia udah jadi lu secara nggak langsung itu lu lah ya kiblat. Iya, kiblat gue. Kenapa nggak ngambil kiblat untuk dari gitaris reggae? Ada gak sih? Kalau menurut gue reggae ya, gue tuh cuma gue nggak tahu ya siapa yang ngisi itu gitar. Kalau gue suka reggae itu, gue paling suka gitarnya itu yang ngisi melodinya Koko Dirak. Itu gue nggak nemuin di gitaris reggae yang lain. Itu dia mainin licknya, ada bluesnya, terus ketika dia main melodi tuh ada mute-nya gitu. Nah itu
Nah, oke, itunya yang oke. menurut gua wah ini keren Asik banget banget ini. ya, Iya. asik banget ya. Nadanya biasa tapi cara maininnya dia itu loh. Oke, oke, Nah, oke. itu. Cuma gua nggak tahu sampai sekarang itu siapa Hmm. yang ngisi itu, Oke, oke. gitarisnya itu. Nah, lu pernah denger Alan Anderson? Iya, itu Ya, ya. gitarisnya Bob Marley. Iya. Lu suka gak sih sama dia? Gua suka sama dia. Gue suka yang melodinya No Woman No Cry Oke. itu keren banget sih. Apa yang lu ada gak sih yang lu ambil dari dia? Untuk gitar reggae gitu. Lu mungkin kan nanti ini bakal ditonton sama gitaris-gitaris reggae lain. Ada gak sih masukan yang lu dapat dari Alan Anderson? Kalau gue lihat Al Anderson itu dia ngambil nadanya itu unik. Jadi kayak seumpama dia main di chord mayor ya, dia nggak ngambil langsung di satunya gitu. Jadi dia bisa ganti sama bendingnya gitu loh. Jadi dia nggak ngambil di satu, dia bendingnya dari dua, tapi ketiganya, ke mi-nya. Oh, oke. Nah, kalau nggak dari mi-nya itu ke solnya. Jadi Oke. bendingnya 1,5. Tapi bisa juga dia bendingnya itu dari satunya, dia bending, tapi dia bendingnya itu di dua sharpnya, dua crash-nya. Oke. Nah, itu bendingnya ke 3 crash-nya itu. Oh, Jadi kayak minor suaranya. iya. Nah, itu. Gue sukanya Al Anderson dari situ. Oke, oke. Teknik bendingnya sih. Kakak Serius banget ya. kakak lu selain main reggae nih ya, lu bisa gak sih main genre lain sebenarnya? Bisa sih sebenarnya, cuma ya gitu deh. Pasti gue hasilnya pasti akan sama, Tetap ya ke bawah soalnya reggae. iya Ke ke bawah bawah reggae. ininya. Nah, lu ini kan ngajar ya kakak, sempat ngajar di Chicks juga, Iya. dan ngajar di tempat lain juga. Yang lu ajarin apa berarti di sana? Gue ngajar dasar-dasar gitar, improvisasi, banyak style juga kita belajar. Cuma kan kalau dari sekolah musik itu biasanya mereka punya buku kan. Oke. Nah dari buku itu biasanya gue ngajar sama apa Oh, kurikulumnya. berarti Itu. not balok ya jatuhnya. Not balok juga. Oke. Tapi kita nggak kayak gitaris klasik gitu kan. Belajar not baloknya benar-benar lu harus baca. Kalau kita elektrik itu sekilas aja. Cuma lu bisa baca gitu. Kakak Ama, langsung ke pertanyaan terakhir deh. Ini kita terakhir. Oke. Bukan pertanyaan ini, sorry. Bukan pertanyaan. Ini jatuhnya gue minta kata-kata motivasi untuk gitaris-gitaris reggae deh. Untuk dari segi konsistensi, segi main, rahasianya gimana sih untuk main reggae yang nyaman gitu, ya kan? Dan perjuangan lah. Kalau gue sih ini berdasarkan pengalaman gue ya. Gue cuma bisa bilang main musik itu nggak harus lu terlihat jago. Iya, betul. Lu pilih berdasarkan yang bikin lu nyaman. Iya. Itu juga alasan gue main reggae. Oke. Gitu. Jadi bukan soal skill kalau menurut gue. Skill itu nanti nomor kesekian. Yang penting lu nyaman dulu. Oke. Jadi diri lu sendiri. Dan kalau buat gitaris, lu harus nemuin karakter lu. Itu yang paling penting. Oke. Soalnya kalau dari segi permainan, kita semua gitaris sama mainnya gitu. Betul. Punya karakter masing-masing lah intinya ya. Nah, untuk konsistensi ya, kakak? Kalau untuk konsistensi, yang tadi itu. Balik lagi ke yang tadi, intinya lu nyaman dulu. Oke. Ketika lu nyaman, lu pasti jalaninnya ikhlas deh. Iya. Walaupun lu tahu berat, tapi lu tetap seneng jalaninnya. Iya, betul. Untuk perjuangan kakak? Untuk perjuangan, jangan pernah berhenti belajar. Iya. Oke, setuju. Kalau gue tuh pernah ketemu kata-kata gini, ketika lu ngerasa lu tahu segalanya, itu sebenarnya lu nggak tahu apa-apa. Iya, betul. Tapi ketika lu tahu segalanya, lu pasti merasa lu bukan apa-apa. Iya, betul. Seperti itu. Filosofi padi ya. Iya. Itu bener banget sih. Gue udah nemuin banyak banget sih itu. Oke. Orang-orang kayak gitu. Oke. Ketika mereka tahu banyak, biasanya mereka malah merasa nggak tahu apa-apa. Iya. Gitu. Malah orang yang banyak omong itu kelihatan omong kosong. Iya. Ya, betul. Itu ya, geng, saya sedikit perbincangan kita dengan Kakak Ama soal gitar reggae, perjuangan dia di musik reggae, terus banyak hal lah tadi lah. Lu harus nonton video ini untuk para gitaris reggae ya, terutama ya. Banyak yang bisa lu ambil dari Kakak Ama, karena Kakak Ama ini salah satu gitaris menurut gua terserah lu mau setuju atau enggak. Menurut gua Kakak Ama ini
gitaris yang luar biasa lah. Gua kenal dia udah lama dari zaman dia gondrong, ya kan? Dari zaman dia Ngamen gondrong. bareng-bareng Iya, kita. ngamen bareng-bareng juga dari zaman dia gondrong sampai dia sekarang kayak Pak Guru ya. kan? Bahkan bisa dikatakan kayak Romo. Ya begitu ya. Dukung terus ya channel ini, gengs. Nahwe Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Thank you guys. Siap. Thank you Kak Tama. Siap.